Asik, ini. Komnas HAM telah melakukan pemantauan atas peristiwa penembakan pelajar yang terjadi pada 24 November 2024. Komnas HAM melakukan pemantauan tersebut dilakukan dari tanggal 26 November sampai 30 November dengan melakukan berbagai kegiatan. Antara lain, 1. Meminta keterangan Polda Jawa Tengah, Polrestabes Semarang, Bid Propam Polda Jateng. 2. Meminta keterangan keluarga korban dan para saksi. 3. Meninjau lokasi tempat terjadinya peristiwa penembakan di sekitar Jalan Candi Penataran Raya dan di Jalan Simongan, Kota Semarang. Kemudian 4. Kami meminta keterangan dari kedokteran forensik dan 5. Meminta keterangan dari digital forensik. Berdasarkan pemantauan kami menemukan beberapa temuan. Antara lain, 1. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh RZ, saudara RZ, telah memenuhi unsur-unsur terjadinya pelanggaran HAM. Berdasarkan pasal 1 ayat angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu adanya pelanggaran HAM. Jenis pelanggaran HAM-nya kami identifikasi ada 3. Yang pertama ada pelanggaran atas hak hidup, yaitu extrajudicial killing atau pembunuhan di luar proses hukum. Pembunuhan di luar proses hukum tersebut terdiri dari unsurnya adanya pembunuhan. Tindakan penembakan mengakibatkan meninggalnya saudara GRO dan luka-lukanya dialami oleh saudara S dan A sebagai anak. Yang itu kami terkonfirmasi sudah terkonfirmasi dilakukan pada pukul 00.19 WIB pada pagi hari 24 November 2024 di depan minimarket Candi Penataran Semarang. Kemudian dilakukan oleh aparat, dalam ini RZ adalah dari Sat Narkoba Polrestabes Semarang. Kemudian tidak dalam pembelaan diri atau self defense, tidak dalam posisi terancam atas lewatnya sepeda motor yang dikenakan oleh ketiga anak tersebut. Kemudian tidak dalam menjalankan perintah undang-undang. Saudara RZ tidak sedang menjalankan perintah undang-undang. Kemudian yang kedua ada pelanggaran terhadap hak untuk bebas dari perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat. Itu juga yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Kemudian tindakan RZ secara sengaja tidak mempunyai kapasitas berdasarkan undang-undang. Kemudian tindakan itu juga melanggar prinsip-prinsip yang ada di dalam Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian. Prinsipnya itu legalitas, necesitas, proporsionalitas, kewajibanmu, preventif, dan masuk akal atau reasonable. Kemudian yang ketiga adanya pelanggaran terhadap hak anak. Hak anak juga dilindungi dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Dan ketiga korbannya adalah anak di bawah usia 18 tahun. Berdasarkan hal tersebut, Komnas HAM merekomendasikan kepada Kapolda Jawa Tengah 1. Untuk melakukan penegakan hukum secara adil, transparan, imparsial, baik etika, disiplin, pidana pada oknum RZ. Kedua, melakukan evaluasi secara berkala atas penggunaan senjata api oleh anggota kepolisian di lingkungan Polda Jawa Tengah, termasuk asesmen psikologi secara berkala. Kemudian ketiga, memberikan evaluasi pemahaman dan atau pengetahuan anggota polisi di lingkungan Polda Jawa Tengah mengenai Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian, khususnya untuk polisi tingkat bintang. Keempat, melakukan penegakan hukum terhadap kasus tawuran secara humanis
Kemudian kelima, melakukan koordinasi dengan kementerian atau lembaga negara lainnya di tingkat provinsi atau kota untuk mengatasi permasalahan tawuran di wilayah hukum Polda Jawa Tengah. Kemudian kami juga merekomendasikan kepada Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk memberikan perlindungan saksi dan korban, termasuk pemulihan bagi keluarga korban atas peristiwa tersebut.